Darmo, sore hari ini Indah kedatangan tamu yang spesial sekali, yaitu tamu dari Jepang. Wah, kira-kira Jamaah Kopdar bisa tebak gak nih siapa sih yang akan mampir di studio kali ini? Dan sore hari ini kita akan membahas dari Nusantara ke negeri Sakura, kisah Yohanes petani asal Maduradi. Gami Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Wah, gimana nih kabarnya sore hari ini? Semoga tetap sehat ya, karena kita sudah mulai beraktivitas seperti biasa setelah libur lebaran kemarin. Wah, kira-kira lebaran kemarin pada kemana nih? Mudik, di rumah, atau tetap kerja? Gimana pun liburannya kemarin, semoga sekarang tetap bisa happy lagi, semangat lagi untuk beraktivitas. Sore hari ini Indah akan ngobrolin yang seru-seru ya, karena kita akan ngomongin seputar dari Nusantara ke negeri Sakura. Kira-kira tuh gimana sih ceritanya? Apakah itu dari Indonesia ke Jepang atau kira-kira ngapain sih di sana? Sore hari ini Indah udah kedatangan Cak Anas dari Madura. Assalamualaikum Cak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ngomong-ngomong ini ya Cak Anas. Tadi Indah udah nyampein ke Jamaah Kopdar kalau misalnya Cak Anas ini yuk ada ke negeri Sakura. Terus habis itu kita sempat ngobrol kalau asalnya dari Madura, tapi ada kata-kata Madura swasta itu. Mungkin bisa diceritain dulu Cak Anas sebenarnya asalnya dari mana dan siapa sih sebenarnya sosok Cak Anas ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama lengkap Yohanes. Itu nama selengkap-lengkapnya. Cuman karena keseharian atau faktor orang Jawa Timur, saya dipanggil Cak Anas. Cak Anas. Jadi khususnya di orang Madura itu bahasa candaan. Kalau orang Madura yang lahir di 4 kabupaten di Pulau Madura itu kami menyebutnya Madura Negeri. Oh, ya. Madura Negeri. Jadi kalau ada Madura Negeri, ada Madura swasta. Dan kebetulan saya keturunan Madura ya. Jadi memang bahasa sehari-hari saya menggunakan bahasa Jawa, bahasa Madura, dan ya. Dan istilah panggilan ke saya itu jadi apa kategori ke saya kategori Madura swasta. Tapi alhamdulillahnya kami orang-orang yang berdarah Madura tidak pernah membedakan antara yang negeri atau swasta. Intinya tetap satu wadah yang kami punya salam setong dere. Oh, apa itu artinya? Bisa dikatakan saudara satu darah begitu. Saudara. Salam setong dere. Salam setong dere. Iya. Salam setong dere. Wah, ini udah mulai jadi cewek-cewek Madura ya. Bisa bahasa Madura ini nanti ya. Oke. Untuk kesehariannya sendiri ngapain aja Cak Anas biasanya? Di Jepang kayaknya kesehariannya. Iya, saya mulai dari Jepang ya. Kalau di Jepang sendiri aktivitas saya sebagai petani, kegiatan hari-harinya sebagai petani. Kebetulan kali ini saya datang ke Indonesia. Tujuan pertamanya sebetulnya bertolak belakang dengan judul ini. Judul ini dari mana? Dari Nusantara ke negeri Sakura. Ke negeri Sakura ya. Iya. Ini kebalik sebetulnya dari Sakura ke Nusantara. Di switch ya, kebalik. Betul, karena apa? Kali ini saya pulang itu mengantar anak saya yang pertama yang bernama Sakura Asmaul Husna. Masya Allah. Setelah lulus SD, sekarang melanjutkan di pesantren Tambak Beras. Ya. Jadi beliau Sakura menimba ilmu di Tambak Beras dan alhamdulillah satu hal yang sangat membahagiakan atau anugerah yang betul-betul berharga yang saya rasakan. Sakura diterima di dalam tinggal bersama Nyai dan Yai, Abah Yai Hasib Wafasullah, dan semua orang NU pada khususnya pasti tahu siapa beliau. Dan Sakura betul-betul diterima seperti cucu, anak, keluarga. Seperti anak sendiri ya. Betul, dan bahkan bisa dikatakan semua persiapan di Indonesia memang betul-betul sudah disiapkan oleh Abah Yai dan Nyai. Jadi saya datang hanya titip, saya tinggal. Dan kebetulan kemarin juga ada acara di Madura, di Bangkalan Madura, bersama saudara-saudara
dari Madura. Oh, seperti itu Mas. Betul. Memang ya nggak perlu ditanya kalau misalnya ini siapa sih Yai ini, siapa punya ini, semua orang NU sudah tahu begitu ya. Tapi alhamdulillah bisa diterima dengan baik sekali. Betul. Gitu ya. Tapi apakah memang ada jalinan saudara dengan orang-orang yang ada di pondoknya, atau mungkin kok bisa Sakura ini bisa diterima dengan baik luar biasa seperti itu, Cak Anas? Alhamdulillah di Jepang sendiri saya ikut aktif di PCINU Jepang. Tepatnya saya sebagai wakil ketua lembaga perekonomian, dan alhamdulillah sampai saat ini kalau ada guru-guru kita, kiai, nyai dari NU, maksudnya yang dari Indonesia datang ke Jepang, sowan ke Jepang, alhamdulillah saya yang menemani beliau-beliau. Itu bahkan terakhir kemarin ada Kiai Zulfa Mustafa, wakil ketua PBNU, dan ada kiai-kiai lain, dan Gus Ulil juga bersama Nyai. Alhamdulillah dari situlah saya bisa dekat. Kalau bahasa Jawa gandoli sarungi Yai, begitu ya. Begitu juga dengan keluarga, ya, begitu juga dengan keluarga Tambak Beras. Saya sendiri sangat dekat dengan keluarga Ning Farah, ya. Keluarga Ning Farah, Agus Fatoni, dan ya alhamdulillah memang. Dan juga sebetulnya dari keluarga Denanyer juga Nembegum sangat baik. Dari tiga pesantren, tiga tokoh NU ini alhamdulillah semua terahnya baik. Gitu, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Tapi dulu Cak Anas juga sempat mondok di sana atau gimana ini ceritanya? Apakah dulu juga lulusan pondok di sana, atau jangan-jangan Sakura yang pertama kali jadi generasi yang mondok di keluarganya Cak Anas ini? Betul, tapi ada nasihat orang Madura atau prinsip orang Madura, prinsip dasar orang Madura itu begini bahasanya. Sakalna kalau orang Madura kudu tahu ngaji. Senakal-nakalnya orang Madura itu wajib bisa ngaji. Itu istilahnya bukan doktrin sebetulnya, tapi apa ya, seperti memang didikan dari kecil ya, prinsip dasar yang diajarkan oleh orang tua kami, orang-orang Madura. Jadi minimal harus bisa ngaji ya. Betul. Percuma ngejar dunia, tapi kalau misalnya nggak bisa ngaji buat apa? Betul, gitu ya, betul. Cak Anas. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Boleh diulangin lagi tadi Cak, gimana bahasa Maduranya? Sakalna kalau orang Madura kudu tahu ngaji. Senakal-nakalnya kita harus tetap bisa ngaji. Nah, Jamaah Kopdar, penasaran dengan obrolan kita selanjutnya? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Wah, ini ya, tadi kita sudah ada refresh sedikit, ada bahasa-bahasa Maduranya ya, Jawa Kopdar. Ini buat yang pintar atau mungkin asli Madura kayaknya ngerti, tapi karena Indah ini masih Madura ini ya, berguru, masih berguru itu ya. Kalau misalnya ada Madura swasta, ada Madura negeri, Indah ini Madura privat ini ya, masih berguru ke Cak Anas ini. Jadi nanti harus ditranslate ya Cak Anas untuk kalimat-kalimat yang mungkin kita masih belajar ini. Gimana itu artinya gitu ya. Oke, kembali ke Sakura tadi, luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Itu motivasinya, apakah dipaksa oleh orang tua atau memang sudah budaya, jadi dia sadar kalau ya kita memang harus banyak belajar ilmu agama, atau dia pengen dari dirinya sendiri. Nah, ini gimana kira-kira dari kisahnya Sakura? Baik, jadi begini sebetulnya, kebetulan ibunya kan orang Jepang. Nah, jadi istri saya itu mualaf, tapi bukan mualafnya istri saya bukan karena untuk menikah dengan saya. Jadi setelah istri saya mualaf masuk Islam, memeluk agama Islam, baru kami itu melangsungkan pernikahan. Gitu. Jadi memang tujuan awalnya, niatan istri saya masuk Islam, memeluk agama Islam itu bukan karena apa, didasari ingin menikah dengan saya. Jadi bukan hanya formalitas. Karena memang dari bibitnya, kalau orang Madura bilang dari bungkana, dari induknya sudah ada niatan ke sana. Jadi mungkin apa ya, dari niatan ibunya itulah turun ke anak-anaknya gitu. Bahkan saya sendiri membimbing keluarga, mendidik keluarga tentang apa ya, adab tata krama itu sangat-sangat apa, memang sangat keras, sangat disiplin saya. Dan
sebetulnya Sakura bukan sekarang ini dia pengen mondok, ya. Bukan kami sebagai orang tua yang menekan Sakura untuk mondok. Bahkan bukan Sakura saja, adik-adiknya juga sebetulnya pengen mondok, tapi kami melarangnya. 2 tahun yang lalu tepatnya, Sakura itu kelas 4 SD. Masih kelas 4 ya? Betul. Saya kebetulan ada tamu dari Madura. Beliau ketua Latsisnu Pamekasan Madura. Oh iya. Jadi sama-sama orang Madura datang. Kebetulan alumni Tambak Beras juga. ini yang ngasih testimoni itu kayaknya ini ya, bibit pertama kali ya. Baru lulus United. Jadi dari situ apa ya, seperti belajar ngaji apa dengan waktu yang singkat. Kebetulan saudara saya ini membimbing anak-anak saya, mengajari anak-anak saya tentang agama yang lebih mendalam. Dan di situ Sakura seperti apa ya, semakin terpacu untuk mempelajari agama Islam. Dan setelah saudara saya pulang, Sakura itu tiba-tiba meminta izin ke mamanya, bahwa Sakura pingin mondok. Sakura pingin memperdalam agama Islam, pastinya yang rahmatan lil alamin, ahlul sunnah wal jamaah al-nahdiyah, ya kan? Jadi karena kami juga kebingungan, Sakura yang masih ilmu agamanya masih terlalu minim, tapi sudah punya inisiatif ingin mondok. Dan begitu ditanya oleh mamanya, kenapa kamu ingin mondok? Jadi alasannya Sakura ingin belajar ilmu agama Islam, pengen mondok itu supaya nanti bisa memperkenalkan agama Islam ke orang-orang Jepang di sekitarnya. Jadi mohon maaf, beribu maaf, saya sampaikan Sakura mondok bukan karena kemauan kedua orang tua. Jadi kedua orang tua saya dan mamanya justru menuruti kemauan anak untuk belajar, dan kami berdua sangat mendukung. Dan kenapa bisa ke Tambak Beras? Beberapa bulan yang lalu Abah Yai Hasib Wahab berserta Nyai dan Ning Farah Gus Antoni bersama keluarga juga, dan Kiai Hamid Nurul Jadid dan Nyai itu mampir menengok kami, ingin tahu suasana di Jepang. Saya sampai merinding ini. Betul ya Allah. Betul. Terus? Jadi disitulah Nyai langsung menyampaikan ke Sakura kan? Tanya nanti mondok ya. Nah begitu ditanya begitu, Sakura langsung semangatnya. Nanti kalau mondok di Tambak Beras saja gitu. Sakura kan belum tambak beras, tapi niatan saya memang dari awal kalau mau mondok saya mau nitip di Tambak Beras. Begitu Sakura manggil saya, "Papa, saya tidak mengerti Ibu Nyai bilang apa." Nah, saya konfirmasi ke Nyai, Sakura ini senang tapi tidak mengerti apa yang Nyai sampaikan. Oh, ini Cak, nanti kalau sudah lulus sekolah biar mondok. Nah, di situ saya nyambung sama Nyai, bahasanya di depan Nyai. Insya Allah Nyai nanti setelah lulus SD, memang Sakura pengen mondok, ingin saya pondokkan. Maunya dipondokkan di mana? Gini tip ke Yai di Tambak Beras. Nah dari situlah Nyai menyambut dengan sangat senang, dan Nyai begitu dalam bahasa sehari-harinya begitu memeluk haru. Jadi ya sudah, nanti kalau mau mondok langsung saya ke Tambak Beras, jadi tidak usah untuk sementara karena Sakura bahasanya masih kurang bahasa Indonesia. Nanti tinggalnya biar sama saya, biar saya ngomong sendiri. Nah kemarin begitu ngobrol di pondok, ya sudah biar Sakura di sini nggak usah di ini, biar saya ngomong sendiri itu sama cucu-cucu saya. Jadi ini bukan bahasa saya ingin mengada-ada membuat bahasa atau tidak. Saya konfirmasi ke anak saya, bahkan Sakura pun menyampaikan ke mamanya melalui WA juga bercerita bahwa Sakura sangat senang. Ya, awal mula orang tua yang mana sih berpisah dengan anak yang tidak ada rasa sedih, khawatir. Begitu ya. Ya, jadi karena bahasanya Sakura yang seperti itu, ya kami sebagai orang tua sangat bersyukur dan sangat berterima kasih, wabil khusus kepada keluarga Dalem yang sudah
menganggap Sakura, memperlakukan Sakura, bahkan bahasa lisannya Sakura, saya seperti keluarga. Semua menganggap saya keluarga, menganggap saya saudara, tanpa dibedakan apa ya, status, karena betul status, iya. karena bahasa yang kurang mengerti itu sama sekali tidak menjadi masalah. Bahkan ya kalau cerita panjang lebar, Ning Farah dan Ning yang lain apa ya, dalam besar ya, memposisikan Sakura atau ini menata kebutuhan Sakura itu ya bisa dikatakan melebihi orang tuanya. Masya Allah. Seperti itu mungkin sekilas untuk Sakura. Makanya kalau judulnya Nusantara, dari Nusantara ke Negeri Sakura, sebetulnya terbalik. Karena ternyata ya Sakura ke Nusantara. Iya, karena memang Sakuranya yang ke sini, tapi tetap ya nanti kita juga akan cerita juga terkait dengan kok bisa bertani di Jepang gitu. Tapi mungkin sebelum itu ada yang ingin disampaikan untuk keluarga dalam tadi, untuk titip pesan untuk Sakura, mungkin kalau misalnya Sakura lagi nonton, Cak Anas. Ya sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, terutama rasa syukur dan terima kasih saya kepada wabil khusus keluarga dalam. Tapi mohon maaf, beribu maaf, saya tidak bisa menyampaikannya dengan lisan karena terlalu terlalu beratnya. Bahasa apa yang harus saya pergunakan itu karena saya tidak bisa, jadi ya mohon maaf, beribu maaf. Dan saya hanya bisa menyampaikan untuk putri saya Sakura, tetap belajar, istiqomah, dan jangan lupa nasihat dari guru, orang tua, jangan meninggalkan 5 waktunya. Mungkin itu pesan untuk putri saya. Ini ya, mohon sambung doa untuk rekan-rekan semua. Wah, ini kalau misalnya Sakura lagi nonton kayaknya sambil mewek, karena saya di sini sampai merinding, Anas, karena itu suatu yang luar biasa, itu tidak bisa disetting ya. Tapi itu juga semua pasti ada campur tangan Allah di dalamnya. Pasti ada tangan-tangan Allah yang menolong. Jadi kalau misalnya Sakura atau mungkin siapapun yang sekarang lagi berjuang untuk menimba ilmu di pondok pesantren, mungkin rasanya berat, tapi kalau misalnya didasari dengan hati yang ikhlas, terutama dengan doa orang tua, itu juga penting ya sepertinya. Betul. Karena nanti kalau misalnya anak merasa jenuh atau stres juga, yang paling dibutuhkan adalah support sistemnya. Jadi harus tetap semangat untuk Sakura. Dan ini ya jamaah kopdar yang dari tadi kayaknya udah penasaran, itu gimana sih ceritanya Cak Anas untuk bertani? Apakah dulunya juga backgroundnya petani di Indonesia lalu ke Jepang jadi petani lagi? Kira-kira gimana ceritanya? Jangan sampai ganti channel karena kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng ke orang-orang pintar. Wah, jawab kopdar, siapa tadi yang tim ikut merasa terharu gitu ya, merinding gitu, mewek gitu ya, dengerin ceritanya Sakura yang alhamdulillah diterima baik sekali di Pondok Tambak Beras. Nah sekarang Indah kepo juga, kalau tadi udah kepo ke Sakuranya, sekarang kepo ke Cak Anasnya ini, karena tadi kan emang di awal kita udah dijanjiin mau diceritain itu bertani tuh, apakah di Indonesia udah jadi petani, lalu di sana jadi petani lagi, atau gimana? Kepikiran kok tiba-tiba kayaknya harus ke Jepang, atau diajak istri mungkin karena istri juga orang Jepang, gimana Cak ceritanya? Baik, jadi saya akan cerita dari awal. Latar belakang saya di Lumajang ya. Saya lahir dari keluarga miskin, sangat miskin, di kaki pegunungan, dan ya bisa dikatakan untuk makan sehari-hari pun kami kurang. Cukup sulit ya? Betul. Saya bersekolah atau pendidikan terakhir saya itu sekolah dasar atau SD. Jadi saya tidak punya ijazah lain, hanya ijazah yang saya punya itu hanya ijazah SD. Dan karena kehidupan di kampung yang seperti bisa dikatakan serba kekurangan dalam tanda kutip keluarga saya pada khususnya, saya itu nekat untuk merantau ke Bali. Nah, setelah merantau di Bali sekian tahun, di situ saya sangat akrab, sangat baik dengan rekan-rekan orang Bali pada khususnya. Bahkan bisa dikatakan satu kelompok itu yang hampir 99%
orang Bali beragama Hindu dan hanya saya yang orang Islam. Nah, di situ awal mula pertemuan dengan istri itu merasa heran saya. Kenapa di Indonesia ini kok bisa ada satu kumpulan orang Hindu tapi ada satu orang Islam di tengahnya, kok bisa akur, kok bisa rukun begitu. Nah, disitulah saya menjawab, karena negara saya Indonesia ini negara yang Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Kami sangat menjunjung tinggi arti perbedaan, kami saling menghormati. Pada intinya dengan latar belakang agama apapun, ekonomi seperti apapun, pangkat dan kedudukan seperti apapun, kami tetap satu. Nah, disitulah sebetulnya kenapa istri saya bertanya seperti itu bukan tanpa alasan. Karena ya mungkin doktrin-doktrin di media di luaran sana, Islam itu agama yang menakutkan, agama teroris, seperti itu berita-berita yang diterima oleh istri saya. Nah, disitulah mungkin awal mula ketertarikan istri ingin mengetahui tentang Islam. Jadi setelah sekian lama bertanya tentang Islam begini, dan saya menjawab sesuai kapasitas dan kemampuan saya. Nah, terakhirnya saya bertanya atau memberikan saran kepada istri. Waktu itu belum nikah, masih berteman saja. Betul, ya? Jadi memberikan saran kepada istri, kalau kamu ingin tahu Islam yang lebih jauh, lebih dalam, syaratnya ada satu, yaitu kamu harus menjadi orang Islam itu sendiri. Nah, disitulah kamu nanti bisa belajar tentang Islam dari manapun. Hampir setiap orang Islam yang kamu temui, kamu bisa ajak rembuk atau kamu jadikan sebagai guru. Yang pastinya Islam yang betul-betul mengajarkan kita tentang perdamaian di dunia ini, bukan Islam yang mengajak perang, mengajak ribut, yang menghalalkan segala cara. Itu begitu saya menyampaikan demikian, istri saya waktu itu langsung memang berminat, itu loh. Memang yakin ingin memeluk agama Islam. Nah, disitulah langsung saya mualafkan. Nah, dia pulang ke Jepang, tapi kami tetap berkomunikasi. Dia seling bertanya tentang ini, tentang itu. Intinya yang melingkup, mencakup tentang Islam. Setelah 2 tahun berselang, dia datang lagi ke Indonesia. Balik ini ceritanya. Betul. Sebetulnya setiap tahun itu datang, tapi waktu itu hampir 2 tahun dia datang, datang lagi. Nah, pertemuan yang itu, sebelum kami membahas yang lebih panjang, ngobrol yang lama, saya ya dalam hati bercanda, bisa dikatakan nekat, tapi ya coba-coba berhadiah. Betul, ya setengah ngawur juga. Saya bertanya ke istri saya, daripada kita hanya mondar-mandir yang nggak jelas seperti ini, apakah kamu siap untuk menjadi ibu dari anak-anak saya? Dan dia begitu menjawab siap, ya langsung berangkat namanya juga. Jadi langsung berangkat, saya ajak menikah gitu. Jadi itu awal kami menikah di Indonesia. Setelah menikah, kan itu status pernikahan masih legal secara Indonesia, walaupun sudah membawa izin dari negara Jepang yang pastinya ya. Tapi kami ingin berangkat ke Jepang, saya ingin berangkat ke Jepang. Yang tujuan awalnya itu untuk melegalkan status pernikahan saya di Jepang. Jadi tujuan untuk ke Jepang pertama kalinya itu untuk melegalkan status pernikahan, bukan karena saya ingin tinggal di Jepang, tidak. Karena ya saya pikir buat apa saya tinggal di Jepang kalau di negara saya sendiri saya sudah nyaman, saya sudah merasa mampu untuk menghidupi keluarga saya. Sudah mampu berdikari juga di sini ya. Betul, untuk apa saya harus datang ke daerah lain, tempat lain, dan harus memulai dari nol lagi. Kan ya lebih baik tempat yang memang yang sudah saya tempati. Betul, itu ya? Pikiran saya. Tapi memang kembali lagi, Allah berkehendak lain. Setelah saya melegalkan status pernikahan saya, karena pertama kali saya datang ke Jepang itu dengan visa holiday. Jadi hanya visa kunjungan untuk 3 bulan gitu. Nah, setelah menikah, dan ternyata saya disambut tepatnya tanggal 11 bulan 3 tahun 2011, saya disambut gempa dan tsunami di Jepang.
Itu gempa terbesar di Jepang, dan itu efeknya sangat parah kerusakannya. Nah, karena faktor kerusakan di Jepang, sampai tiket dan visa saya sudah mau habis, saya tidak bisa pulang. Karena tertahan ya, betul. Di situ saya dan istri datang ke imigrasi Jepang. Datang ke imigrasi, kami konsultasi. Saya punya visa, memiliki visa itu sekian hari, dan saya pastinya harus pulang. Tiket saya pun tanggal sekian saya harus pulang. Dan saya minta solusinya bagaimana enaknya. Sedangkan untuk kepulangan saya masih ada kendala seperti ini. Ya, karena status saya menikah dengan orang Jepang, akhirnya pihak pemerintah Jepang memberikan ini toleransi kepada saya dengan memberikan visa 1 tahun. Ya, dengan alasan ya karena saya menikah dengan orang Jepang. Nah, di situ saya bertanya, dengan visa 1 tahun ini apakah saya bisa bekerja? Karena saya tidak sendiri lagi, saya sudah punya istri dan saya harus bertanggung jawab untuk atau kepada keluarga saya. Tidak mungkin saya mendapatkan visa dengan visa 1 tahun tapi saya tidak bisa bekerja, kan percuma saja, hanya menambah beban untuk saya, menambah beban untuk istri saya. Dan ternyata dengan visa tersebut saya sudah bisa bekerja atau boleh bekerja. Jadi di tahun awal itu saya bekerja di bidang konstruksi, membersihkan puing-puing sisa gempa. Dan bekerja di situ sampai hampir 1 tahun ya. Nah, setelah itu kami masih mau pulang. Begitu ada niatan mau pulang, iya memang mau menghabiskan visa yang 1 tahun. Begitu sudah mau pulang, persiapan mau pulang, ternyata istri saya hamil anak pertama, Sakura. Sakura ini. Betul. Jadi ya mau bagaimana lagi, tidak mungkin saya pulang dengan keadaan yang seperti ini. Kita harus mengakui kalau waktu itu saya pulang dengan harus memulai dari nol lagi di Indonesia, saya rasa sangat berat. Saya sudah tidak sendiri, saya ada istri dan istri saya hamil. Jadi saya berpikir atau mencoba untuk perpanjang visa lagi supaya bisa tinggal di Jepang untuk sementara waktu sampai betul-betul saya punya modal untuk pulang ke Indonesia dan memulai usaha sendiri di Indonesia. Itu ceritanya. Tapi ya kembali lagi Allah berkehendak lain. Dengan sangat mudahnya pemerintah Jepang itu memberikan visa untuk saya tetap tinggal di Jepang sampai apa yang saya harapkan, yang kami program yang kami buat bisa betul-betul tercapai seperti itu. Jadi berapa lama kira-kira yang diberikan? Tahun keduanya itu mohon maaf antara 1 tahun lagi atau 3 tahun, saya sedikit lupa. Intinya yang tahun pertama itu saya dapat 1 tahun, berikutnya saya mengajukan lagi itu kalau tidak salah 3 tahun atau begitu. Intinya lebih lama. Intinya lebih lama. Iya, dan di situ saya mencoba untuk mencari pekerjaan yang lain yang lebih gajinya lebih layak seperti itu. Akhirnya tercetus kemana ini? Setelah itu loncatnya kemana ini, Cak Anas? Ya, waktu itu ibu mertua bilang ke saya, sementara waktu sebelum ada pekerjaan yang baru, kamu bantu-bantu di saudara yang bertani. Kebetulan ada saudara yang mempunyai greenhouse banyak, memproduksi ini tanaman salad untuk salad baby leaf. Dan saya di sana hanya sebentar, memang ya sebetulnya memang tidak membutuhkan karyawan, dan saya di sana itu hanya untuk sambil menunggu mendapat pekerjaan yang tetap begitu. Oke, tapi sebentar Cak Anas, biar ini jamaah Kopdar makin penasaran gimana kelanjutan ceritanya tadi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Iya, Jawa Kopdar, kita masih lanjut lagi ya. Tadi ternyata petani itu bukan pekerjaan yang pertama kali di Jepang, dan bahkan ke Jepang itu sebenarnya bukan ada niatan untuk bekerja, tapi untuk melegalkan status pernikahannya tadi. Ternyata kehendak Allah itu juga memiliki jalan ceritanya yang luar biasa sekali. Kita lanjutkan lagi jamaah Kopdar.
Gimana waktu ditawarin sama ibu mertua ya? Gimana responnya Cak Anas waktu itu? Jadi ya kembali lagi ke niatan awal sama istri untuk apa supaya bisa mengumpulkan biaya atau untuk meniti masa depan yang berbeda, karena tujuannya masih pulang ke Indonesia waktu itu. Jadi saya mencoba waktu itu melamar di perusahaan di Kubota. Jadi Kubota ini bergerak di bidang ini apa sektor pertanian, mesin-mesin pertanian, alat pertanian seperti traktor, mesin tanam, iya seperti combine juga dan lain sebagainya. Dan di situ saya melamar di Kubota itu dengan minimnya, bukan minim lagi, saya tanpa pengalaman, tanpa bisa baca tulis bahasa Jepang. Tapi intinya saya hanya berdoa, saya niat untuk berikhtiar saja. Gitu. Tapi kembali lagi memang Allah berkehendak lain. Begitu saya melamar dengan pengalaman yang kurang, dan di situ tanpa ujian, tanpa tes baca tulis atau lain sebagainya, tanpa menanyakan latar belakang pendidikan saya apa, yang ditanyakan hanya kamu berasal dari mana, terus kamu di Jepang sudah lama apa tidak. Nah, begitu sudah mengetahui informasi tentang saya itu hanya disuguhin satu traktor rusak. Jadi, satu traktor rusak. Betul. Ini jadi kalau di Indonesia yang dibilang traktor kan hand traktor seperti itu kan. Kalau di Jepang itu hand traktor itu namanya kongoki. Iya. Jadi yang disebut traktor itu yang sudah dinaikin itu baru disebut traktor. Kalau bukan yang digini itu betul, bukan ya. Oke. Bukan yang seperti itu. Jadi traktor rusak itu saya bertanya ke senior yang di sana. Mesin ini rusaknya apa? Saya bilang gitu. Dia bilang ini water pumpnya bocor. Ya namanya saya orang yang tidak punya pengalaman, tanpa pengalaman soal permesinan, mendengar bahasanya saja water pumpnya bocor itu, otak saya sudah kongslet gitu loh. Ini bingung, ini bagian mana kayaknya. Jangankan memperbaikinya bagaimana, bentuknya itu seperti apa. Iya. Mesinnya itu yang mana, saya tidak tahu. Sebelah mana masih bingung ya, Cak? Betul. Jadi ya mohon maaf kembali lagi ke suku karakter orang Madura. Orang Madura itu kalau perutnya lapar, otaknya cerdas. Justru kalau perutnya lapar, otaknya cerdas. Otaknya banyak. Jadi di situ ya memanfaatkan karakter yang seperti itu. Saya itu bertanya ke senior lagi. Sedikit memuji awalnya, saya bilang seperti ini. Negara Jepang ini hebat ya, orang-orang Jepang termasuk orang-orang hebat. Kenapa saya bilang seperti itu? Mesin seperti ini lo sudah bisa membuatnya. Sedangkan di negaraku, jangankan mesin seperti ini, saya melihat pun lo tidak pernah, saya bilang begitu. Dari bahasa yang seperti itu, akhirnya senior ini terpancing. Lo di tempatmu yang memang tidak ada mesin seperti ini, tidak ada. Terus kalau membajak saya memang menggunakan traktor, tapi traktornya tidak seperti ini, saya bilang. Di tempat saya traktor itu yang hand traktor seperti ini. Oh, seperti itu. Iya, jadi mesin ini mungkin saya sedikit bingung untuk menyesuaikan diri untuk mengetahui tempat-tempat ini, letak-letak posisi spare partnya. Makanya saya butuh waktu untuk mengetahui di mana yang rusak. Dan ternyata karena dia beliau terpancing menunjukkan yang bocor ini water pumpnya. Sudah ditunjuk. Betul, yang bocor ini. Nanti kamu tinggal lepas bautnya ini aja katanya. Jadi begitu sudah saya lepas, ya saya berpikir bagaimana untuk memperbaiki ini, karena yang bocor itu kan airnya. Jadi, nah karena waktu saya lihat-lihat terus, si senior ini memberitahukan kepada saya bahwa itu buang aja, itu yang sudah rusak, yang bekas buang aja, yang penting kamu lepas aja dulu, nanti sore ini barangnya yang baru datang gitu. Nah kebetulan selang waktu mungkin kira-kira 2 jam, ternyata spare part yang baru itu memang datang dari sentral ini pabriknya. Itu datang. Begitu datang saya juga masih bingung bagaimana. Terus ya pokoknya otak saya waktu. Jadi pada intinya
untuk memperbaiki traktor tersebut saya hanya melepas water pumpnya yang rusak dan memasang yang baru. Gitu. Dan setelah selesai semua jam 5, setelah selesai jam kerja kami kumpul di kantor, istilahnya representasi. Hari ini kerjanya sampai di mana, terus besoknya harus mulai dari mana, seperti itu memang sistemnya di perusahaan tersebut. Iya. Ya saya akhirnya hasilnya gimana? Ya tetap saya menyampaikan bahwa water pumpnya sudah saya perbaiki, sudah saya ganti. Dan tadi sudah dicoba oleh senior, saya menyampaikan demikian ke perusahaan, ke bosnya. Dan memang kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi waktu itu bos saya ini membawa kertas 3 lembar. Saya diminta tanda tangan. Ya saya namanya tidak bisa membaca, tidak apa. Kalau waktu itu memang bos saya ini berniat jelek kepada saya, ya mungkin saya akan bermasalah. Tapi alhamdulillah karena beliau berniat baik, saya tanda tangan itu dalam artian ya sudah, mulai besok kamu menjadi karyawan tetap dan kamu bisa mulai kerja mulai besok. Dan dari situlah saya menjadi karyawan tetap di Kubota. Nah dari situ juga di Kubota juga saya memulai atau punya inisiatif untuk menjadi petani. Jadi selama di Kubota kurun waktu sekitar 3 tahun, hampir setiap hari saya istilahnya berkomunikasi dengan petani-petani sepuh di Jepang. Mohon maaf ya, saya menyebutnya di Jepang itu bukan Jepang global ya. Dalam tanda kutip, kalau saya bilang di kampung saya di Ibaraki atau di Mito, mungkin di mana Ibaraki, di mana Mito, mungkin rekan-rekan pasti bilangnya begitu. Jadi saya menyebut Jepang itu Jepang di lingkup tempat tinggal saya. Jepang yang sebatas jangkauan saya, bukan Jepang, tolong jangan diglobalkan. Bukan semua. Betul. Gitu ya. Walaupun saya menyebut Jepang, bukan keseluruhan Jepang itu sama, bukan. Jadi di tempat saya Ibaraki Mito itu petaninya sudah banyak yang sepuh. Jadi karena keluh kesah setiap hari, yang sering saya dengar itu karena kami showroomnya alat-alat pertanian, beliau sering bilang begini, saya membeli alat-alat pertanian baru dengan harga yang mahal. Umur saya sekian, sudah sekian tuanya. Nanti begitu saya berhenti menjadi petani dari dunia pertanian, harga mesin ini akan turun jadi murah. Terus lahan-lahan saya tidak ada yang menggarap lagi karena anak-anak saya sudah bekerja di tempat lain, sudah ada yang menjadi dokter, ada yang penting, intinya sudah mempunyai profesi sendiri-sendiri. Nah dari seringnya saya mendengarkan keluh kesah dari petani yang sepuh, saya punya pikiran seperti ini. Kembali lagi bahasa tadi, orang Madura kalau otaknya perutnya lapar itu otaknya cerdas ya. Jadi saya berpikir kalau ada 10 orang petani yang masing-masing menggarap lahan 1 hektar dan ke-10 orang ini berhenti, otomatis akan ada 10 hektar lahan yang terbengkalai. Iya, betul. Dan kalau saya siap untuk menjadi orang yang ke-11 dan menggarap lahan-lahan yang terbengkalai ini, ya insya Allah saya akan jadi orang. Dari situlah saya memutuskan untuk mulai bertani sendiri. Walaupun dengan ya memang dalam semua usaha pada waktu merintis itu ya kita masih seadanya. Betul, ada rasa sakit, ya ada rasa pusing juga. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu bisa berkembang dengan ya bisa dikatakan dengan pesat seperti itu. Itulah awal mula saya menjadi petani. Dan untuk cerita pertanian sendiri, awal mula saya mulai bertani itu menggarap lahan setengah hektar. Betul, sawah setengah hektar itu sawah peninggalan dari almarhum kakeknya istri saya. Gitu. Sebentar, itu adalah titik-titik pertama kali nih ya. Wah, ini kayak kalau misalnya jamaah Kopdar masih penasaran, jangan sampai kemana-mana karena kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Wah, ini ya Cak Anas. Saya dari tadi nyimak ceritanya mulai dari Sakura, terus habis itu mulai mau ke Jepang gara-gara
mau ada urusan untuk mengurus surat-surat pernikahan, terus habis itu lanjut lagi sempat ada water pump tadi itu, terus sampai ada kepikiran gini ya, orang Madura kalau lapar itu pasti otaknya cerdas. Ya, otaknya cerdas. Itu mungkin peribahasa saja ya, tapi itu juga saya kadang ngerasa gitu, karena istilahnya tuh seperti ini, kalau kita kepepet ada aja idenya, ada aja gimana ya caranya di akal gitu ya, karena kadang kerja itu nggak harus pakai otot tapi harus dipikir juga, harus cerdik. Nah ini lanjut, pertama kali pengen nyoba untuk bertani setengah hektar dulu, setengah hektar juga sudah lumayan luas ya, itu gimana ceritanya? Ya dengan lahan setengah hektar yang awal mula orang tua juga kurang setuju, tapi kembali lagi karena saya sudah berniat atau fokus untuk di dunia pertanian, jadi saya tetap berusaha untuk selalu memang seiring berjalannya waktu, alhamdulillah berkat doa-doa dari orang tua, leluhur, guru-guru saya, dan diridhoi oleh Allah, hingga akhirnya setelah 7 tahun berjalan, saya sekarang ini menggarap lahan untuk sawah produksi padi kurang lebih antara 30 atau 35 hektar, saya tidak tahu pastinya. Yang pasti di atas 30, di bawah 35 ya kan. Itu untuk lahan sawah produksi padi, dan ada 4 hektar ladang untuk ini produksi ubi jalar. Itu dua komoditas yang saya produksi. Dan insya Allah untuk tahun ini saya bekerja sama dengan salah satu lembaga riset di Jepang untuk memproduksi atau menanam ubi jalar, ubi singkong. Singkong ya, ketela pohon singkong. Dan mudah-mudahan bisa dikembangkan di Jepang, mudah-mudahan bisa sukses ya, paling tidak bisa menciptakan lapangan baru mungkin untuk rekan-rekan Indonesia yang ada di Jepang sana. Kalau memang komoditas itu bagus, terus ada ketertarikan rekan-rekan Indonesia yang lain untuk mengikuti jejak saya di sektor pertanian juga, dan karena bisa mengembangkan sektor-sektor yang maksudnya komoditas yang lain. Gitu. Seperti itu. Betul. Tapi Canas, kalau misalnya dulu waktu di Indonesia pasti sempat ya melihat bagaimana sistem pertanian di Indonesia, atau mungkin sempat dengar-dengar juga. Kalau misalnya dibandingkan, sebenarnya tantangan atau mungkin kelebihan dan kekurangannya itu apa sih antara pertanian yang ada di Jepang atau mungkin juga dengan yang ada di Indonesia? Yang harus di-upgrade dari yang di Indonesia itu apa kira-kira? Mindset. Satu kata, mindset. Oh, kok bisa begitu, Caras? Orang Jepang berpikiran dalam produksi satu barang, mereka lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Sedangkan mindset saudara-saudara kita lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Yang penting cepat mau produksi cepat, yang penting banyak, gitu. Tapi tanpa kualitas. Karena apa? Saya menekankan untuk rekan-rekan Indonesia, sektor apapun, terutama pertanian, produksilah satu barang itu yang berkualitas. Karena apa? Kalau kita sudah terbiasa dengan produksi atau memproduksi barang yang berkualitas, begitu kita dapat customer, konsumen yang memesan atau membeli dengan jumlah besar, kita sudah nyaman untuk memproduksi barang yang berkualitas walaupun volumenya besar. Tapi kalau kita terbiasa dengan membuat atau memproduksi barang yang hanya mengandalkan kuantitas, yang penting cepat selesai, yang penting banyak, begitu kita mendapatkan konsumen atau pembeli, customer yang mengharapkan barang yang berkualitas, ya kita akan kalah di situ. Gitu loh. Jadi sebetulnya cara berpikir bagi saya yang saya sarankan untuk dirubah, mindsetnya dirubah dalam sektor apapun, pekerjaan apapun, utamakan kualitas daripada kuantitas, dan disitulah titik awal mula keberhasilan kita dalam menggeluti usaha apapun. Itu ya, saya pikir tadi yang harus di-upgrade duluan tuh alatnya kah atau apa, ternyata nggak perlu jauh-jauh dulu, kita balik ke diri sendiri, yaitu mindsetnya. Karena memang itu saya mengakui juga kalau misalnya kita kadang mengejar banyak biar makin banyak ininya Cak Anas, tapi ternyata kalau misalnya kita juga mengejar kualitasnya ya Jamak Kopdar, kalau diminta oleh konsumen ini dengan jumlah yang banyak, tapi kita kebiasa ini ya untuk membuat suatu yang berkualitas juga, kita akan nyaman-nyaman saja, akan terpenuhi. Tapi sebaliknya kalau
sudah biasa untuk bikin banyak tanpa mengontrol kualitasnya itu bagaimana, nanti malah konsumen kurang, ada rasa kecewa karena kualitasnya kurang. Jumlahnya memang banyak, jumlah terpenuhi, tapi dari segi kualitas kurang. Konsumen pun tidak akan bisa, misalnya bentuk satu barang untuk dijual lagi, konsumen tidak bisa menjual lagi karena barangnya juga kualitasnya kurang. Dari situlah konsumen kita akan lari dari kita dan kita akan sulit untuk berkembang. Sama juga di sektor pertanian seperti itu. Jadi bukan hanya semangat kita, bukan hanya teknologi yang ada, tapi bagaimana kita mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara semangat, teknologi, tapi tetap harus sebisa mungkin kita berpikir dengan cerdas gitu. Jangan asal-asal yang punya mesin, saya sudah memakai mesin yang berteknologi baru, mesin terbaru, tapi cara pengoperasian, cara penggunaannya masih yang penting. Iya, itu saya rasa kurang bagus juga. Dan mungkin akan mendekati kerugian karena mesinnya nanti cepat rusak, maintenance-nya juga mahal. Hal-hal seperti juga harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Betul. Oke, Cak Anas, mungkin singkat saja ini bisa memberikan pesan-pesan untuk Jawa Kopdar yang sedang menonton, atau mungkin ada Gen Z yang muda-mudi yang tertarik juga untuk bertani di Jepang, mungkin gimana Cak Anas, silahkan. Ada 3 sektor di seluruh dunia, dimanapun ada 3 sektor pekerjaan, 3 macam pekerjaan yang menjadi kebutuhan vital makhluk hidup, terutama manusia. Pertanian, peternakan, dan kelautan. Kalau kita, satu daerah, satu negara bisa menguatkan 3 sektor ini, insya Allah negara tersebut akan makmur. Kita pun sebagai manusia, jangan ragu untuk menjadi petani. Selama masih ada manusia yang bernafas, kita semua butuh makan. Dan makanan yang ada di meja kita, yang tersedia di atas meja kita, yang kita konsumsi ini berkat jerih payah dari petani, peternak, dan nelayan. Mungkin itu yang sedikit motivasi yang bisa saya sampaikan. Dalam tanda kutip atau secara garis besarnya, petani punya masa depan yang lebih cerah dan menjanjikan. Jadi untuk adik-adik, generasi muda, sedikit kurangi melihat HP, ya kan? Lihatlah masa depanmu, ya. Geluti semua sektor yang menjanjikan. Jangan takut kotor, jangan takut lelah, karena dibalik lusuhnya pakaianmu, disitulah akan tercipta masa depanmu yang betul-betul terjamin. Masya Allah, terima kasih banyak Cak Anas. Kalau kata orang Madura, motor sekelangkong, Cak Anas. Wah, ini ya luar biasa sekali. Saya tidak menyangka kalau seluar biasa ini. Pasti Sakura ataupun istri yang sedang menonton saat ini, keluarga besar dari Cak Anas, atau mungkin seluruh keluarga dalam dari Tambak Beras juga ikut terharu dan bangga dengan Cak Anas. Semoga sehat selalu, sukses di Jepang. Amin. Karena insya Allah Allah itu akan selalu menolong hamba-hambanya yang berdoa dan berusaha. Amin. Insya Allah. Terima kasih Jawa Kopdar sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Ida Kumaidi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng, arang-arang pintar.